Balik lagi ke Sketchy Garage. Topik kita terakhir kemarin bahas soal mobil nasional Garuda MV3 yang ya cukup ada yang nonton dan saya tertarik buat bahas lagi. Kali ini saya ingin, kemarin saya sempat ngomong soal saya tunjukin majalahnya. Nah, ini majalahnya. Ya, mobil motor eh, edisi 1997 bulan Mei. Jadi di majalah ini eh, bahas soal Terano sama Blazer. Jadi kalau tahun 95-an, 1995 itu rame-ramenya bahas Terano sama Blazer. Jadi kalau ini dia bahas pertama kali ya Bimantara Nenggala. Ya, nanti saya tunjukin. Ini artikelnya. Ya. Ini pertama kali Timor S151 S515i ya, injeksi DWC. Um, Ditulis oleh M. Rohik ya, Juni 1997. Jadi ini review 3 halaman. So, jadi apa yang ingin saya bahas adalah tentang mobil nasional lagi. Ya, ini majalahnya. Jadi Timor waktu itu cukup fantastis di Indonesia, dijual dengan harga 35 jutaan. Ini kita lihat, ini price listnya per 1997 ya. Jadi ya, mungkin ada yang mau lihat harga-harganya silakan. Ya, nggak tahu kameranya bisa ngambil gambarnya apa enggak. Cuman kita lihat Timor, ya, Timor 36,25 juta baru tahun 1997. Nah, sebagai komparasi ya uh, Civic Genio Accord 68 juta 79 juta ya. Daihatsu Winner 42 juta 300 rupiah. Jadi ya, paham ya maksud saya. Yang ingin saya bahas adalah what if kalau Timor itu berhasil di Indonesia. Gimana kalau Timor berhasil di pasar Indonesia? Ya, itu menurut saya topik yang menarik karena waktu itu keluar, ya saya belum lahir, cuman saat saya kecil hype-nya masih gede banget. Jadi benar-benar mobil nasional dan waktu itu di stigma mobil nasional yang gagal. Nah, Timor sendiri kan basicnya Kia Sevia Bimantara itu jadi dua seingat saya kan, Bimantara sama Timor. Yang satu punya Tommy Soeharto, yang satu saya lupa ini siapa. Oke, saya nggak mau bahas sisi politiknya. Cuman oke lah itu nanti saya bahas sedikit. Uh, Timor pakai basic Kia Sevia S515i. Bimantara ngambil dua platform, Accent 96 sama jadi Hyundai Bimantara Cakra, satunya Elantra jadi Bimantara Nenggala. Nah, andaikan dua mobil ini berhasil, gimana sih industri otomotif kita? Menurut saya itu jadi topik yang menarik ya, karena sampai sekarang saya juga nggak bisa bayangin gitu loh. Karena apa? Dua mobil ini berawal dari mobil yang dia pinjam platform, yang mana Garuda MV3 itu buatan Pindad juga gitu ya kan. Tapi oke lah itu jadi langkah yang baik. Tapi kalau mengingat kembali, jadi kita sudah punya MOU sama Timor waktu itu untuk serah terima teknologi di awal tahun 2000. Jadi di awal tahun 2000 seharusnya kita sudah bisa swasembada produksi mobil nasional. Ya, kucingnya. Nih ya. Nih Bob. Jadi tahun 2000 itu kita harusnya sudah produksi sendiri. Pertanyaannya kan itu gimana? Produksi sendiri atau masih dompleng? Nah,
kalau mengingat lagi, jadi waktu di video kemarin saya sempat ngomong soal Timor Station Wagon. Jadi produk yang pertama dimasukkan itu Timor. Saya nggak tahu dari sisi Bimantara ya, tapi dari sisi Timor itu eh, tahun 97, 99, 99 seingat saya, itu Kia masukkan versi station wagon dari Sevia. Sevia Wagon ini harusnya dijual beserta lisensinya untuk produksi dalam negeri total. Jadi perlu diketahui loh ya, Timor ini dua mobil ini nggak produksi dalam negeri loh. Ini rebadging, ya, rebadging di label mobil nasional. Ini yang kenapa jadi masalah besar karena hampir nggak ada manufacturingnya sama sekali. Waktu itu planningnya adalah 99 dengan prototype station wagon, tahun 2000 versi sedan dan station wagon itu murni kita lisensi utuh, dan selepas itu dengan serah terima teknologi harusnya kita sudah bisa mulai memijakkan kaki sendiri. Nah, kemudian waktu itu tahun 98 juga ada prototype SUV 4x4 yang mana itu ya Kia Sportage. Yang menurut saya kalau memang benar kita dapat serah terima teknologi Sportage itu oke gitu. Nah sekarang kayaknya masuk akal nggak sih? Gitu. Nalar saya enggak, karena gitu loh. Ini sama kayak kalau kita bahas Proton sama Peru 2. Mereka juga begitu kan, mainnya rebadging. Yang satu rebadging Daihatsu, yang satu rebadging Mitsubishi, yang satu pakai platform Mitsubishi. Oke, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah cost, biaya, market, pasarnya ini ke siapa? Mobil-mobil ini tuh kemana? Gitu. Terus apa keunggulannya? Apakah cuma pakai nama nasional? Nah itu yang menurut saya jadi pertanyaan sih. Jadi ini saya nggak ada temanya, tapi saya ingin bahas saja. Jadi itu. Nah itu kan jadi pertanyaan toh. Ya marketnya ke siapa? Unggulannya apa aja kan gitu. Kemudian apa yang akan diproduksi gitu. Mobil nasional ini apa? Dan dalam rangka dia bersaing dengan produk luar kayak Toyota yang sudah bercokol lama di Indonesia, itu apa? Karena kayak kita lihat sendiri kayak US misalnya. US mereka untuk memprotek produk dalam negeri, katakan waktu tahun 70 akhir, Malaysia era itu yang banyak orang bilang Malaysia era. Mereka supaya produk mereka bisa menjual, karena waktu itu impor Mercy, BMW, kemudian Volvo, Saab, itu cukup merajai market, mulai merajai market mereka gitu. Dan produk domestik mulai kalah karena ya mobil Amerika tahun segitu dalam tanda kutip sampah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita balik lagi enggak juga gitu. Ya itu. Nah, itu pun mereka melobi pemerintah supaya mobil-mobil ini laku. Itu pun mereka sudah produksi dalam negeri gitu. Itu sendiri sudah domestik. Nah, gimana dengan mobil kayak Timor? Gimana mobil kayak Bimantara? Yang mana saudara kembarnya, bukan saudara kembar, saudara aslinya itu juga dijual di sini. Nah, apakah kita akan memprotek itu semua atau ya dibiarin aja gitu? Atau gimana? Karena nggak mungkin gitu ya kan, kayak Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, waktu itu Nissan, itu juga pemain besar di sini, ya kan. Dan sekarang kayak motor aja itu ada kartelnya gitu kan, Yamaha sama Honda. Nah, gimana sama mobil ini gitu kan? Makanya saya mesti bilang mobil nasional nggak punya masa depan di Indonesia. Tapi ini kita katakan kita ngayal, ya katakan kita ngayal begitu, bisa nggak sih? Ya, hmm. Kenapa saya bilang nggak bisa waktu itu? Dan selalu saya bilang nggak bisa karena gini, awal tahun 2000 market mobil di Indonesia itu lesu. Ya. Opsional yang kita dapat juga terbatas. Waktu itu mobil hatchback aja waktu itu cuma hatchback kecil di bawah compact hatchback itu ada Karimun, Karimun kotak ya. Kemudian kita punya Honda Jazz GD yang kemudian disusul sama Hyundai Getz. Nah, pasar mobil kita tuh lesu banget. Gitu. Jadi dengan mobil yang harganya waktu itu sudah di atas 120 jutaan, mobil kayak katakan Kia, Timor atau Bimantara ini mau bersaing di harga yang mana gitu. Dan masih ingat nggak sih tahun itu? Oh sebentar, saya tunjukin. Saya harus ngambil ini. Ada yang masih ingat ini ya? Kalau mungkin nonton setia KFT harusnya tahu.
Ini koleksi brosur ya, jadi ada berapa ratus di tahun ini. Jadi saya mau ngomong soal Daihatsu, jadi kalau mau mungkin sedikit ngintip ya. Nah, balik lagi di zaman itu, mobil-mobil itu juga pasarnya terbatas. Apa yang dijual di market juga terbatas. Nah, kayak saya bilang sebelumnya, mau dikasih harga berapa mobil itu ya, Timor sama Bimantara. Sedangkan waktu itu Daihatsu punya nah, ini koleksi lengkap ya ini sebenarnya. Kita punya Taruna waktu itu ya. Kita punya Taruna, kemudian kita punya Ceria ya. Nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Kemudian Ceria lagi. Nah, kemudian inget nggak sih kapan terakhir kalian inget mobil baru harga 60 juta ya kan? Kemudian nggak lama disusul sama Hyundai Vega. Itu koleksi brosur saya ada hampir 400 brosur di situ. Nggak sampai sih, mungkin cuma 200 sekian. Sorry. Oke, sampai sampai mana tadi? Jadi mohon maaf ya kalau saya ngulang beberapa menit sebelumnya. Karena waktu saya upload videonya ternyata gabus, jadi saya harus record lagi. Tadi mulai mana? Mulai tahun 2000-an ya. uh, jadi dengan mobil-mobil ini, uh, gimana sih mereka bisa bersaing kan gitu? Apakah mereka diadu secara bebas ataukah mereka diberi tempat? Katakan kayak um, apakah Timor itu jadi lower entry market brand, kemudian Bimantara jadi middle up market brand, ya kan? Karena dia mulai dengan ada Elantra si Nenggala itu, ataukah gimana gitu kan? Karena kita lihat sendiri, kayak misalkan katakan kita skenario kita rubah tahun 2000-an awal, ya kan? Pasar kita tuh lesu. Market di dunia otomotif tuh nggak ada, sepi. Sedan pasarnya makin kecil, ya. Karena orang mulai suka dengan MPV, ya. Makanya kita ada Avanza, ada Xenia waktu itu. Apa aja sih sedan waktu itu nggak ada. Hatchback waktu itu cuman Jazz, GD3, kemudian Hyundai Getz 2004-an, kemudian disusul Yaris 2006, yang mana pernah kita review 7 tahun yang lalu. Kemudian dari situ kita berkembang lagi, pasarnya mulai ramai lagi. Nah, dengan situasi market yang seperti itu, kemudian ini skenario-nya ya, Timor dan Bimantara ini kan perusahaan baru, otomatis mereka belum ajek ya, belum napak kakinya, jadi masih mudah tersaing. Nah, dengan situasi yang seperti itu, artinya mereka kan harus bikin mobil sendiri lagi, gitu ya. Kalau senarionya kita rubah nih, alternate universe gitu ya, wah ngayal ya. Yang mana mobil nasional waktu itu wujudnya di Avanza sama Xenia. Di ini majalahnya tadi. Ingat nggak sih tahun itu? Ya kan, mobil rata-rata harganya sudah, ini kalau mau tahu, ini koleksi brosur saya, teman-teman saya tahu semua saya mengoleksi brosur-brosur ini. Juga tahu waktu itu mobil-mobil di tahun awal 2000-an harganya udah tembus 120 juta. Nah, makanya pertanyaan saya adalah mobil-mobil nasional ini, katakan dalam skenario ini mau dihargain berapa? Kan itu ya pertanyaannya. Nah, kemudian mereka bersaing sama siapa? Di mana? Market yang mana? Kan gitu. Ini kita lihat Daihatsu. Nah, waktu itu aja mobil kecil kita kan cuma ini terbatas ya kan, Taruna gitu ya. Nah, itu pun mobil nasional kita wujudnya ada di Xenia. Lihat nggak? Kelihatan ya? Xenia. Ingat nggak? Tahun 2000-an, bayangin 20 tahun yang lalu kita masih punya mobil harga 60 juta. Sekarang ya, dan ini 60 juta dengan quality yang oke loh ya, bukan sekarang gitu ya. Dan nggak ada lagi. Dan perlu diingat, waktu itu andaikan mobil nasional ada, saya rasa Xenia dan Avanza jadi mobil nasional kita. Nah, katakan senarionya nggak begitu. Katakan senarionya berbeda sedikit, gitu ya. Kita nggak mengganggu alternate timeline ini, mobil Timor dengan Kia ini, Timor dengan Bimantara ini jalan dengan sendirinya. Kira-kira mobil apa?
ya kan? Itu kan pertanyaan juga gitu. Mobil apa yang mereka keluarkan? Apakah MPV? Apakah sedan? Apakah utility? Nah, kan begitu ya. Itu jadi pertanyaan. Makanya kalau ada orang bilang mobil nasional itu harus dihidupkan dan mobil nasional itu begini kebanggaan negeri dan sebagainya. Saya rasa terlalu kompleks dan tidak ada urgensinya sebenarnya. Ya memang kebanggaan dalam negeri. Nah, kita pun juga harus menoleh ke masa lalu ya. Dan ini yang selalu saya bilang, kalau ingat video saya soal ESAF tahun kemarin, yang saya bilang pabrikan terkait ESAF ini nggak belajar dari masa lalu yang terjadi di Amerika waktu itu Malaysia era. Gimana mobil mereka ini keropos, bermasalah, dan menyebabkan lawsuit ya, tuntutan hukum. Dan mereka nggak belajar dari ini semua. Dan waktu itu ESAF juga punya kendala yang sama. Sayangnya kita nggak bisa nuntut gitu kan, ya tahu sendiri ya sistem hukum di Indonesia seperti apa ribetnya. Kemudian ada orang yang bilang, ngapain itu kan terlalu jauh gitu gini. Iya, tapi kita harus paham bahwa kejadian-kejadian seperti itu bisa kita cegah kalau kita belajar. Nah, dalam situasi skenario ini tadi, kita juga bisa berkaca ke Inggris tahun 70-an ketika BMC jadi satu konglomerasi dengan Leyland Motors. Kemudian jadilah BL, British Leyland Motor. Nah, pertanyaannya, di BL, British Leyland, dengan segala permasalahan mereka waktu itu keropos dan lain sebagainya, production quality control, kemudian branding issue, dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa belajar dari kasus itu. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, contoh, waktu itu masih ada Rover. Waktu itu masih ada Triumph, ada MG, ada Sunbeam, dan merek-merek mobil ini diadu satu sama lain di market yang sama, di niche yang kecil. Artinya apa? Mereka semua punya mobil sports yang basicnya sama, platformnya sama, kemudian mereka diadu di market yang sama. Itu jadi masalah karena apa? Mereka nggak bisa imbang penjualannya. Harusnya kan setiap merek punya spesialisasi. Nah, karena induk utama dari BL ini adalah Jaguar, Jaguar akhirnya gimana caranya merek-merek lain ini bisa mati. Itu politik perusahaan. Dan nah makanya kalau kita kembalikan ke skenario Timor dan Bimantara, apakah akan seperti itu? Ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu pun akhirnya mereka mati. Gitu loh, lama-lama mati. Sekarang mana ada sih British sports car yang masih hidup ya kan? Sunbeam nggak ada. MG sekarang punya Cina ya kan. Jadi ada orang ngomong MG itu Inggris. No, MG sekarang Cina ya. Ingat itu, MG Cina sekarang. Kemudian Lotus ya Lotus bukan BL tapi mereka juga gini-gini kan ya kan. Oke lah. Sunbeam nggak ada ya kan. Terus apalagi tuh? Triumph mobil mati, jadi Triumph tinggal motor. Terus Talbot, Austin, ya, Mini oke lah, Mini sekarang dibeli BMW. Tapi waktu itu masih punya Morris juga akhirnya mati, ya kan. Jadi gimana ya kan? Nah itu kan contoh sebenarnya, contoh konkret bahwa di market mereka UK itu marketnya kecil, demografis mereka tidak terlalu beragam. Jadi kalau kita terlalu banyak produk, akhirnya bersaing sulit. Nah, itu kasus yang lain, tapi kita bisa belajar dari situ. Nah, di Indonesia sendiri bisa gimana, ya kan? Tahu lah politik Indonesia ya kan. Nah, katakan dalam waktu timeline itu kemudian di 2010-an ada ya satu orang politisi ini yang menjabati posisi pemerintahan menengah tingkat ya provinsi. Orang ini bikin merek gitu ya di sebuah pulau ini pulau kunci pokoknya di negara ini. Dia bawa merek yang kemudian ya tahu sendiri kan hilang ya. Nah, apakah kemudian bayangan ketika ketemu dengan merek ini, kemudian dua Timor dan Bimantara ini, apakah mereka akan berkonflik satu sama lain? Jadi kita nggak tahu, ya kan? Apalagi yang merek dua ini Timor Bimantara ini backingannya orang rezim sebelumnya, rezim pemerintahan sebelumnya. Yang ini kan beda. Ini kalau kita nggak ngerubah skenario timeline.
Nah, ini ngayal ya, jadi kita harus pakai imajinasi. Gitu ya. Nah, itu satu. Makanya kan jadi pertanyaan gitu. Apakah mobil nasional bisa nggak sustain dengan waktu seperti itu? Ya. Kemudian kebijakan kita juga gimana? Apakah kita mendukung? Nah, ini juga contoh satu lain kita yang saya bilang kita bisa belajar. US tahun 70-an Malaysia era sekalipun mereka ngalami downsizing di mana dengan krisis minyak 74 semua produk mereka harus berubah apalagi dengan Clean Air Act movement di mana harus mengurangi emisi karena Amerika utamanya California dan New York mengalami emisi smog ya, mereka punya kabut emisi itu polusi udara yang sangat jelek jadi mereka harus clean act harus pakai catalytic converter yang mana ya merusak performa kemudian 5 mile hour bumper 5 mil per jam to buat safety pedestrian di mana semua regulasi dirubah. Nah, pabrikan Amerika karena dalam tanda kutip kolot, mereka nggak mau berubah. Jadi mereka sengaja memperlambat target ini. Nah, pabrikan Eropa, mereka dari awal sudah compliance. Ketika mereka mau ke pasar US, mereka sudah compliance dari awal. Ya, makanya kayak Porsche keluar Targa. Kalau mau tahu awalnya Targa itu dibentuk Porsche karena Porsche kepingin nyari celah untuk masukin mobil convertible. T-top dengan Targa itu beda loh ya, beda. Nah, T-top sendiri itu juga loophole atau celah yang dipakai pabrik US untuk mobil convertible atau Spider atau soft top itu. Nah, dan karena kemudian Mercedes-Benz masukkan E-Class W123 ya, 190E W201 saya lupa kodenya. Itu BMW ya, mereka juga menawarkan mobil yang dengan quality yang oke, performa yang oke, ukuran mesin yang relatif kecil. Nah, orang kan tertarik dengan harga yang ya so-so dan kemudian punya reputasi barang Jerman, barang Eropa. Pabrikan US, the big three, GM, Ford, Mopar, Chrysler, melobi Senat. Gimana caranya mobil-mobil ini nggak bisa masuk dan dipersulit regulasi mereka. Nah, pertanyaannya apakah di Indonesia akan seperti itu? Saya rasa enggak, karena tahu sendiri ya kan, di kita lebih suka kalau bisa ribet kenapa lebih gampang. Kenapa gampang ya? Kalau bisa reward kenapa gampang? Kemudian kita itu nggak pernah ya, politik kita itu nggak pernah dalam membuat kebijakan itu membuat sesuatu yang sustainable dalam arti jangka panjang. Kita lebih suka sesuatu yang instan. Kalau bisa enak sekarang, kenapa harus besok? Kan gitu. Jadi kayak persetan dengan kamu dan masa depanmu. Yang penting sekarang enak. Itu mindset kita dengan kondisi situasi yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah merek ini bisa sustain? Nah, pertanyaan apakah merek ini bisa berdiri? Apakah merek ini bisa hidup? Ya kan? Disubsidi enggak? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kemudian marketnya, ekspor, apakah mereka bisa bersaing dengan merek luar? Katakan kita harus homegrown, artinya bikin desain sendiri, gitu loh. Sebenarnya kalau kita ngomong bisa nggak sih bikin desain bisa ya Avanza, Xenia, Kijang itu kita bikin, itu punya kita sendiri. Cuman kan kita dibantu dengan Jepang, ya. Kita dibantu desainnya, kita dibantu industri manufacturingnya. Jadi itu juga jadi permasalahan gitu. Nah, apalagi sekarang dengan era sekarang mobil-mobil itu susah, ya. Riset itu mahal, bikin mesin mahal, bikin rangka kita harus memenuhi compliance keselamatan. Ya mungkin di Indonesia belum, ya belum terlalu ketat kayak di luar. Teman artinya mobil ini domestik nggak bisa keluar. Nah untuk memenuhi syarat keluar kita harus pakai Euro NCAP atau Asia NCAP. Bisa nggak? Ya kemudian emisi dan lain sebagainya. Kemudian aftermarket sales, spare part, jangkauan dan lain sebagainya. Angkanya sekarang kalau kita lihat ke pabrikan otomotif Afrika sekarang itu saya bilang mereka cukup bangkit ya industri otomotifnya. Mereka mobilnya lokal. Jadi kalau lihat merek-mereknya aneh-aneh. Tapi kalau dibuka itu Cina semua. Jadi bentuknya real Amerika, bentuknya ngopi mobil Amerika sedikit, mesinnya Cina,
teknologinya Cina, manufaktur assembly-nya Afrika. Nah, sebenarnya itu pun sudah bagus ya karena memulai. Nah, cuman pertanyaannya apakah bisa sustain? Kemana aja pasarnya? Karena Afrika ini pulau benua sebesar itu, mereka juga ramai loh pasarnya. Jadi padat gitu loh. Eropa juga lama main di situ. Nah, pertanyaannya apa enggak mereka bisa sustain nggak? Apakah mobilnya pakai dumping teknik artinya dijual ke luar negeri? Kita kan nggak tahu. Nah, itu yang menurut saya jadi masalah, apalagi dengan kondisi sekarang gitu. Sekarang menurut saya ketimbang kita bikin mobil nasional yang mana digaung-gaungkan Garuda MV3 kemarin, yang mana ternyata cuman ganti bodi, menurut saya kita punya masalah urgensi yang lebih besar daripada kita cuman sekedar bahas bikin mobil baru. Wow, 15 menit ya. Jadi itu kita punya masalah yang lebih besar daripada sekedar bikin mobil baru. Jadi menurut saya contoh ya kayak saya lah, kita manpower ada cukup, ilmu bagus, capabilities ada, ya kan, ilmu punya. Tapi kita nggak pernah, nah kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Karena ya tadi kebijakan pemerintah kita nggak pernah mendukung untuk hal-hal seperti ini gitu. Kalau bisa enak di saya ngapain saya peduli kamu kan begitu. Ya contoh saya deh, saya cari kerja aja susah, makanya nganggur saya bikin konten kayak gini. Jadi itu, ya. Jadi menurut saya di situ. Makanya kalau ada orang tanya apakah mobil nasional itu visible, saya rasa enggak. Dan menurut saya enggak akan. Dan menurut saya lebih baik tidak. Kita mending enggak pernah utik-utik soal isu mobil nasional. Meskipun dalam hati saya katakan pun ada, keren nih gitu. Tapi menurut saya kita lebih baik fokus ke militer, pindad daripada sipil. Mungkin dalam hal komersil, oke, kita itu langkah yang lebih baik menurut saya. Jadi semua kendaraan komersil, heavy equipment, bis, truk, ya, 6 ton, 10 ton, ya, engkel, tronton itu kalau bisa kita yang bikin. Menurut saya itu lebih penting. Karena dengan kapabilitas seperti itu, long term-nya lebih besar. Itu menurut saya. Itu menurut saya. Dan lebih baik gitu. Karena menurut saya itu menyokong pembangunan yang cukup gitu. Apalagi barang-barang ini kita bikin sendiri. Kita bisa mulai dari situ ketimbang mobil nasional. Ya, saya sebenarnya juga ingin sih bahas ngomong soal politiknya tapi terlalu bukan ranah saya ya. Dan saya nggak ingin bahas politik, tapi mungkin suatu saat mungkin ya saya bakal ngomong kalau ada yang ngajak ikut podcast mungkin, ya mungkin saya akan ngomong unek-unek saya. Gitu. Jadi ya hari ini itu aja videonya, ya, di subscribe dong, jangan lupa subscribe ya. Nah. From above I can see from the heavens down